Sekarang gua mau ke tengah ya, ke patung Ho Chi Minh. Patung Ho Chi Minh ini berada di samping Union Square ya, pusat perbelanjaan. How much? 135. 135. Nah, ini patungnya guys. Saat pintu tua terbuka dan kita melangkah masuk, kita akan langsung disambut oleh lorong besar yang memanjang dengan atap lengkung bergaya besi tempa dan kaca guys. Tadi siang kan udah explore ke gereja, terus ke street food gitu kan. Nah sekarang gua mau lanjut explore setelah tadi istirahat ke hotel. Rencana sih ke Book Street ya, sama Pink Rouge, gereja Pink kayak gitu. Mudah-mudahan sih gereja yang satu ini gua bisa explore guys. Jadi pokoknya ikutin terus perjalanan jam explore. Yang baru nemuin jam explore, pokoknya dukung dengan cara like, share, subscribe, dan komen guys. Nah ini sepanjang jalan kalian mungkin bisa lihat perbedaan para pengguna jalan di Indonesia dan di Vietnam seperti apa. Walaupun ya terlalu banyak kendaraan juga. Nih kalau di sini mobil itu ada bukan mobil sih. Kalau di kita kan di jalur sebelah kiri ya kan. Kalau di sini kebalik, dia di jalur sebelah kanan. Nah sekarang gua mau nyebrang, tapi gua nggak tahu mau kemana. Lo liatin dah, para pengguna jalan itu ada di belakang garis, ya nggak ada yang melebihi. Mungkin didikan dari Vietnam ini keras ya, jadi benar-benar mengikuti aturan yang ada. Walaupun masih ada nih para pengguna motor yang lewat trotoar kayak begini, tapi setidaknya rapi dia dalam berkendara. Cuman mungkin ada segerintilan orang aja yang nggak mau ikutin aturan yang ada guys. Mobil, motor, buta kafe. Tapi yang gua seselin itu kayak misalnya gua mau nyebrang, kan udah waktunya para pejalan kaki itu nyebrang ya, dia nggak mau ngalah para pengguna motor, mobil itu, sampai hampir-hampir mau ketabrak guys. Ada egois sumpah. Rata ya semuanya pada pakai helm. Gua nggak lihat yang nggak pakai helm loh dari tadi. Nah, kayak gini-gini juga nih, kadang nggak sabaran. Buset, meraut ya. Jadi gimana? Rapi apa enggak? Kalau secara penggunaan helm di Jakarta, oke lah, Vietnam lebih patuh. Ya, semuanya pada pakai, nggak ada yang nggak pakai. Nah guys, terus parkiran di sini tuh menurut gua sih rapih banget ya, rapih. Tapi gua nggak tahu ini bayar apa enggak. Jadi kalau udah penuh tuh nggak maksain di belakang. Kalau di Jakarta kan yang parkir liar ya, gua nggak tahu ini resmi apa liar.
Kalau udah penuh tuh kan di belakang motor-motor yang udah dirapihin gini, dipaksa buat masuk gitu kan sama tukang parkirnya. Kalau ini gue lihat sih rapih, jadi so far so nice. So far ya rapi sih, bagus. Oh ada. Ya tidak sampai. Donghai. Apa nih? Donghai. Kalau ini dia kayak ditahan dulu sama petugasnya, dan petugasnya itu dia ngecek di monitor, jadi bisa tahu mana yang kosong, mana yang enggak gitu kan. Terus kalau ada yang misalnya penuh, nanti digeser gimana caranya biar enggak penuh. Pas udah dibenerin ya, ditata, terus habis itu diperbolehkan masuk gitu guys. Jadi si yang mau masuknya itu disuruh berhenti dulu. Coba perhatiin aja dah. Nggak langsung masuk aja kan. Kalau di Indonesia kan pokoknya udah nyampe parkir udah masuk aja. Jadi di sini si petugasnya tuh memang bener-bener ngecek melalui monitor gitu. Tapi ntar gue coba itu deh, explore ke dalam. Wih guys, bendera komunis nih, Palu dan Kapak. Kalau di Indo pakai lambangnya begini nih, udah diseret warga kali guys. Ini situasi tamannya. Gue nggak tahu ini taman apa, nggak tahu namanya. Tapi buat kalian yang tahu tamannya, coba tulis di kolom komentar. Ini ada patung, nggak tahu patung apa. Yang tahu boleh komentar, mungkin buat penonton yang pernah datang ke Ho Chi Minh City ini, barangkali udah pernah ke sini, tahu, tulis di kolom komentar ya. Hey, bocah. Setiap patung pasti ada simbol dan sejarahnya ya. Gua nggak tahu nih sejarahnya apa. Ini menandakan simbol apa. Kalau ada tulisan pun pasti tulisannya bahasa Vietnam guys. Sekarang gua udah nyampe di depan gereja Tan Dinh, atau yang biasa dikenal dengan gereja Ping. Kalau misalnya kalian udah pernah ke Ho Chi Minh City ini, rasanya agak afdol kalau kalian nggak mengunjungi gereja yang satu ini guys, karena gerejanya itu bener-bener Instagramable banget gitu guys. Nah, gereja Ping atau gereja Tan Dinh ini ada di distrik 6 Ho Chi Minh City, dan gereja ini kalau gua lihat artikelnya ya guys, dibangun sudah 150 tahun yang lalu. Nah, kalau gua bisa pengen coba ya, untuk apa ornamennya, dalamnya seperti apa, tapi gua nggak tahu nih apa bisa atau enggak kalau masuk ke sini. Keren guys, kalau lihat di Instagram ataupun di Google, gereja Ping ini benar-benar jadi salah satu tempat favorit bagi para wisatawan yang datang ke sini guys. Gila, ini udah 150 tahun yang lalu guys. Indonesia belum merdeka, gereja ini udah ada nih. Kalau nggak dibolehin, nggak apa-apa, kita keluar lagi aja. Kalau nggak boleh guys, oke lah, nggak apa-apa. Yang penting kita udah tahu ya dari luarnya kayak begini. Keren sih, bagus. Mungkin karena lagi ibadah, jadi biar hikmat,
berdoanya, jadi tadi udah langsung di stop. Keren guys, ornamennya tuh semua warnanya tuh pink dengan aksen warna putih. Tadi di samping gerejanya juga ada patung Bunda Maria. Kayaknya Vietnam tuh mayoritas umat Katolik dah. Keren, keren, keren. Oke guys, tadi rencana gua mau ke Book Street, tapi karena kayaknya udah tutup, jadi gua memutuskan untuk makan dulu kali ya. Habis itu kita lanjut cari destinasi selanjutnya gitu guys. Nah kebetulan di depan gua udah ada ini warning zone atau food court. Tepatnya di depan Highlands Coffee guys. Nah guys, ini tempatnya. Sengaja juga sih makan sekarang tuh mumpung baru jam 7-an, soalnya kemarin malam tuh kita sampai jam 12 tuh udah sepi. Jarang banget ada orang yang dagang guys. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Yuk, masuk ke dalam. Nah, kita cari makan dulu guys. Nah guys, ternyata pas gua coba datang karena penasaran ya, Book Street-nya masih buka. Gua kira tuh udah tutup, makanya tadi kan gua sempet mending makan dulu karena Book Street-nya tutup. Ternyata buka guys. Nah, jadi di Book Street ini guys, sepanjang outlet ya, sepanjang pinggiran Book Street, semuanya hampir rata-rata toko buku sampai ke ujung sana. Kita coba ke arah sana. Kita coba sampai ke ujung sana ya guys. Buat kalian mungkin yang suka baca buku, yang rajin baca buku, bisalah jadi rekomendasi nih untuk destinasi Book Street di Ho Chi Minh City ini. Kalau gua males baca buku guys, jadi gua rasa kalau buat masuk ke dalam lihat-lihat ya kayaknya kurang menarik. Yang kedua, bahasanya pun semuanya bahasa Vietnam guys. Kalau buat kalian mungkin yang bisa bahasa Vietnam, kayaknya buku ini kalau dari covernya cukup menarik untuk dibaca. Wah, gua kira tembusan ke gereja pink yang tadi guys. Ternyata bukan, cuma warnanya aja sih yang mirip-mirip. Oke guys, ini gue udah sampai ujung karena untuk Book Street juga nggak terlalu panjang dan ya cuman gini doang.
Nah, tadi di taman itu lagi pada latihan apa? Break dance ya. Gitu. Jadi tapi seru ya. Pada break dance juga. Latihannya tuh masing-masing, mungkin ini emang karena hobi mereka atau gimana gitu. Oke guys, jadi untuk explore hari ini sampai sini dulu aja. Besok kita lanjut explore lagi ke tempat destinasi yang lainnya guys. Jadi sekarang gua mau balik dulu ke hotel, istirahat, terus besok aktivitas kembali.